Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita bertemu kembali dalam Belajar Islam dengan tema tasawuf bersama saya Zubaidah Yusuf hanya di MNC Muslim. Minggu lalu kita baru saja menyelesaikan serial seri Suluk Tanah Jawa, dan pada kesempatan kali ini kami mengajak Anda untuk menyusuri jalan dengan melalui serial kita yang baru yang kita beri nama Turning Points atau kilas balik atau titik balik. Mindset atau ide mendasar dari serial ini adalah kita ingin membawakan tasawuf bukan hanya sebagai suatu ulasan akademik dan teoritis semata, tapi kita ingin membawa bahwa spiritualitas di dalam Islam adalah kehidupan kita semua dan kehidupan setiap orang. Ketika ada banyak orang mengatakan bahwa life begins at 40, bahwa hidup dimulai pada usia 40 tahun, tamu-tamu saya di studio yang akan menemani Anda menyusuri turning point mereka akan mengungkapkan apakah benar bahwa usia 40 adalah turning point. Banyak dari mereka menghadapinya lebih muda daripada itu, bahkan terjadi sesudahnya. Di studio telah hadir bersama saya dua orang narasumber yang akan menemani kita dalam 1 jam ke depan. Yang pertama adalah Bapak Dr. Asep Usman Ismail, yang tidak asing lagi bagi Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sedikit kedinginan. Sedikit kedinginan. Studionya terasa dingin. Terasa dingin ya. Tapi kita akan hangat, nanti akan berdiskusi. Semoga. Ya. Untuk bagi Anda yang untuk merefresh ingatan Anda, Pak Asep ini adalah seorang dosen tasawuf dan pemikiran Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga Universitas Paramadina. Dan beliau baru saja menyelesaikan buku beliau yang ke-7, yaitu tentang tasawuf dan pembentukan karakter Muslim. Akan terbit sebentar lagi ya, Insya Allah. Pak Asep ya. Dan bintang tamu saya, narasumber utama pada Turning Point seri episode 1 kali ini pemirsa adalah seorang perempuan yang luar biasa. Sahabat saya adalah Mbak Ardina Khaidir. Assalamualaikum Mbak Dina. Waalaikumsalam. Terima kasih ini udah mau hadir ya. Saya juga terima kasih diundang. Mbak Dina adalah Executive Director dari Sophia Institute, sebuah lembaga pendidikan yang bergerak mengkhususkan diri pada pendidikan esoterisme dan spiritualisme, terutama spiritualisme Islam. Pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengajak Anda mencermati apa yang banyak terjadi di sekitar kita tentang keberagaman. Keberagaman tidak hanya perbedaan agama, perbedaan etnis, perbedaan suku, perbedaan tingkat derajat sosial atau kelas sosial dan lain-lain. Bagi Ardina, hal tersebut adalah hal yang bagian dari mengalirnya hidup yang layak dan mudah untuk dilalui. Bagi orang lain begitu sulit untuk dilakukan. Kita akan Mbak Dina, tapi sebelum kita masuk ke sana, saya ingin tanya dulu, karena serial kita kali ini kan judulnya Turning Point. Turning Point, ya. Bagi Mbak Dina sendiri, turning point ini bermakna apa? Turning Point, bermakna apa ya? Kalau turning point itu saya merasa bahwa itu seperti di lalu lintas, kita udah mengarah ke suatu arah, terus kita berbalik, memutar balik. Memutar balik, melihat bahwa tujuan yang kita sedang menuju, mungkin bukan itu tujuannya, dan kita berbalik selama kita menyadari bahwa jalan yang kita sedang lakukan atau jalankan mungkin harus balik lagi ya. Gitu. Apakah selalu bermakna ekstrim bagi Anda? Pengalaman saya dengan turning point itu selalu ekstrim ya, merubah seseorang dari dasarnya, dari ontologisnya, dari beingnya ya, Jadi bukan hanya tentang cara berpikir, tapi juga kemudian sampai kemudian mungkin cara makan, berubah teman-teman dan lain-lain. Kalau Pak Asep, istilah turning point ini sebetulnya ada nggak di dalam khasanah literatur keislaman? Al-Quran bahkan dijadikan bacaan sholat mengenal konsep tawajuh. Dan pada saat kita memulai sholat kita mengucapkan ini wajah tuh. Tawajuh itu sebetulnya bisa artikan secara harfiah artinya menghadap. Tapi sesungguhnya secara spiritual itu adalah membangun orientasi. Kemana hidup ini mengalir. Karena kita sebetulnya kadang-kadang kita tidak menyadari
Kadang-kadang mungkin ada sementara orang mencari. Kadang-kadang pencariannya juga tidak segera menemukan. Terus dalam pencarian. Tasawuf membimbing kita untuk memperpendek pencarian. Itu. Tapi selayaknya Kemana setiap mengarahnya? manusia itu harus mencari. Mencari. Pencarian itu adalah bagian dari kehidupan. Kan hidup ini mencari, diibaratkan semua jalan istilah agama dalam perspektif tasawuf itu bermakna bergerak. At-thariq artinya jalan, lahirnya kata tarekat. Al-manhaj itu juga jalan. Asy-syariah juga jalan. Apa artinya? Orang yang menggunakan simbol-simbol agama atau beragama itu harus bergerak. Apa yang dicari? Tentu bagaimana hidup ini bermakna dan menemukan makna hidup. Nah, makna hidup yang tertinggi adalah ketika seseorang menghadap, lalu kemudian menemukan dan menyatu. Itulah dengan sang al-haq, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Perjalanan di dalam Islam kita mengenal ada konsep hijrah itu yang kemudian menjadi penanggalan di dalam Islam ya Ustadz ya. Bagi Mbak Dina sendiri, kalau misalnya boleh diilustrasikan dalam satu ilustrasi yang pendek tentang perjalanan hidup Mbak Dina, gambarannya seperti apa? Wow. Tapi jangan dijawab dulu Jangan ya. dijawab dulu ya. Jawabannya pemirsa kita akan dengarkan sesudah yang satu ini. Tetaplah bersama kami dalam Belajar Islam.